Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina dengan NIM 2011-315 Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah yaitu auditing. Di sini saya akan membahas mengenai pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Yang pertama, sifat dan contoh piutang itu sendiri. Standar akuntansi keuangan menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya dalam dua kategori, yaitu adanya piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi yang di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Kemudian piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun atau kurang diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Nah, contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang yaitu piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, uang jaminan, piutang lain-lain, allowance for bad atau penyisihan piutang tak tertagih. Perkiraan piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri, tidak digabungkan dengan perkiraan piutang karena sifatnya yang berbeda. Kemudian piutang ini dinyatakan sebesar jumlah tagihan yang dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada laporan posisi keuangan neraca, diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Tujuan pemeriksaan piutang ini sendiri untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern yang baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Kemudian untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan piutang dan penerimaan kas. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan piutang dan penerimaan kas. Untuk memeriksa collectibility, kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidak perkiraannya allowance, log for bad debts, penyisihan piutang dan tak tertagih. Untuk mengetahui apakah ada kewajiban persyaratan. Untuk mengetahui apakah piutang yang tercantum dalam mata uang asing sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs rupiah BI pada tanggal neraca. Kemudian terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, standar akuntansi keuangan SAK ETA Presentation and Disclosures. Kemudian yang terakhir adalah prosedur pemeriksaan piutang usaha dan piutang usaha yang disarankan. Yang pertama, pahami dan evaluasi internal control atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Buat dan supporting schedule piutang per tanggal laporan posisi keuangan. Minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal laporan posisi keuangan neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan customer, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subcycle collection-nya. Selain itu, perlu juga diminta rincian piutang pegawai, wesel tagih, uang muka, dan lain-lain per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Periksa mathematical assurance-nya dan cek individual balance-nya ke sublegend lalu totalnya ke general legend. Tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subjektif piutang dari sales invoice. Kirimkan konfirmasi piutang. Kemudian periksa subsegment collection dengan pemeriksaan buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan, perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent selection hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dan dari periode yang sedang diperiksa. Periksa apakah ada wesel tagih yang dikontrolkan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Periksa dasar penentuan allowance for back dan perkiraan apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tes sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Periksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal laporan posisi keuangan sudah dikirim pada tanggal laporan posisi keuangan. Kalau belum,
dikirim, cari tahu alasannya. Periksa apakah ada faktor penjualan dari tahun yang diperiksa yang dibatalkan dalam periode berikutnya. Periksa notulen, rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Lakukan prosedur analisis terhadap piutang dan penjualan. Periksa apakah penjajian piutang di laporan posisi keuangan neraca dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK, ETA, IFRS). Tarif kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.